Kota Jakarta memiliki perjalanan yang cukup panjang. Kini pada usianya ke-5 abad sudah banyak perubahan yang dilalui. Dari perubahan nama Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta hingga sekarang menjadi sebuah metropolitan yang modern di era digital. Nah, ada sesuatu yang perlu kita ketahui mengenai budaya Jakarta itu yang sangat berkaitan dengan cikal bakal dari Jakarta yang namanya adalah budaya Betawi. Dulu dikenal sebagai Batavia zaman kolonialisasi oleh Belanda. Nah, ini sampai sekarang masih merupakan DNA dari kota Jakarta yang mungkin semakin lama semakin kita lupakan. Insight with Desi Anwar ingin mengenang kembali dan mengingatkan sebenarnya roh dari Batavia ini, kota Jakarta ini adalah budaya Betawi. Bagaimana sekarang dan bagaimana masa depannya dan apa yang perlu diketahui oleh anak-anak muda mengenai budaya Betawi itu sendiri. Insight with Desi Anwar sekarang ini berada di kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan untuk belajar dan mengingat kembali mengenai budaya Betawi yang merupakan roh maupun cikal bakal dari budaya Jakarta itu sendiri. Desi Anwar sedang mengelilingi Museum Betawi ditemani oleh Mpok Debbie, dan kita sekarang di galeri yang mencerminkan budaya Betawi itu sendiri, tapi mungkin juga kekhasannya. Nah, Mpok Debbie, kalau kita lihat ini dari pakaiannya ini kan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari berbagai etnisitas maupun negara-negara lain. Betul. Yang menjadi bagian dari budaya Betawi itu sendiri ya. Kelihatan ini dari pakaian. Iya, kelihatan. Jadi akulturasinya kelihatan ya. Karena budaya Betawi itu kan masuk dari budaya Eropa, kemudian Arab, Cina gitu ya, Melayu. Nah, makanya kalau lihat dari baju pengantinnya Betawi ini kelihatan. Kalau Arab, kelihatan Arabnya karena dari jubahnya ya. Jubah, terus kemudian Chinese-nya tuh kelihatan dari ini sebenarnya gambar naga ya, gambar juga warna merah sama emasnya. Iya, betul, ciri khas. Gitu. Terus termasuk jasnya ini. Kalau jas kan identik dengan orang luar ya, Eropa ini kita adopt. Iya, ini mungkin dari ini ya para penjajah ini karena jasnya jas Eropa gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ini merupakan akulturasi dari berbagai macam budaya yang berbaur, karena di sini kan kalau Jakarta kan memang sumber istilahnya dari dulunya itu pertemuan dan juga pusat dari semua mereka yang datang ke sini untuk berdagang dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini ada yang menarik di sini. Ini roti buaya. Oh, roti buaya. Biasanya buaya itu bukan. Ini kenapa buaya ini dijadikan lambang, dan lambang apa, dan kapan ini istilahnya dihidangkan lah, roti buaya? Jadi kalau orang Betawi menikah itu mereka dari mempelai pria itu memberikan hadiah. Mungkin kita lebih mengenalnya sekarang bahasanya seserahan ya, seserahan. Ada beberapa contoh dari ada mukena, ada perhiasan, ada tas dan segala macam keperluannya wanita. Nah, tapi memang ada salah satu yang menarik yaitu roti buaya. Kenapa roti buaya gitu ya? Kenapa harus buaya? Ya karena buaya itu identik dengan setia gitu. Dia hanya kawin dengan satu betina dan melambangkan bahwa orang menikah itu memang prinsipnya punya kehidupan bersama untuk sehidup semati. Iya. Gitu. Jadi setia seperti buaya. Iya, tapi setia seperti buaya. Kalau buaya darat agak beda ya. Beda lagi ceritanya kayaknya kalau udah kayak gitu. Ini kalau dari segi instrumen kesenian Betawi, apa yang berbeda atau unik, Debbie? Iya, kalau orang Betawi bikin pesta itu pasti ada alat musiknya, diiringi sama musik-musik. Nah, ini kita ada gambang kromong,
gitu. Terus ada penarinya, kesenian Betawinya ada penarinya gitu. Gambang Kromong ini punya ciri khas emang Betawi banget. Betawi gitu, banget. Betawi banget. Sama topeng Betawi juga. Betul, topeng Betawi itu menjadi salah satu ikon tariannya orang Betawi. Ini rebana. Rebana Biang tadi yang Gitu. sempat saya sampaikan itu Iya. hanya tinggal satu-satu di Tinggal Jakarta. satu-satunya. Nanti kapan bisa ditonton ini? Akan ada. Sebenarnya kemarin dalam rangka HUT Kota Jakarta sebagai bentuk pelestarian kita tampilkan Rebana Biang. Nah, sekarang kan kita mau masuk ke 5 abad ya, ke kota Jakarta. Mungkin sudah banyak ide-ide kreatif yang disiapkan untuk merayakan 5 abad. 5 abad Jakarta. Oh, Debbie, Iya. apa-apa saja yang... Kita sudah arrange 2027 menyambut 5 abad Kota Jakarta. Kita buat pagelaran seni budaya Betawi. Mungkin nanti akan kita tampilkan yang sudah mulai sulit dicari seperti Rebana Biang. Itu akan kita tampilkan sebagai salah satu bentuk pelestarian bahwa berdirinya Kota Jakarta tidak terlepas dari budaya Betawi. Iya, harus diingat itu. Ini apa ini? Ini sebetulnya kita Parang ada ini. golok, Golok ya? golok sirajut kita mengenalnya. Ini merupakan sumbangan dari Sanggar Manggar Kelape, dulu diberikan di tahun 2019 di zaman era Pak Gubernur Anies. Kemudian kita letakkan di sini sebagai salah satu ikon orang Betawi itu kan kalau pencak silat pasti ada goloknya. Pasti ada goloknya ya kalau sama ini ketapel. Iya, ketapel Ini sama sebenarnya baju. banyak sekali mainan ya, games atau permainan anak-anak yang khas Betawi, Betawi ya. betul, tradisional. Nanti Seperti apa-apa saja mungkin kita bisa lihat ya. Ada ininya. Ada yang dipamerkan. nanti tanggal 14 Agustus ya mungkin Oke. bisa datang ke Setu Babakan melihat pameran temporer kita yang sudah kita persiapkan. Nanti di lantai 3 kita bisa melihat bagaimana permainan tradisional tentang yang berkaitan sama budaya Betawi. Oke. Tapi kita masih on the way sekarang ke Kampung Kampung Ismail Ismail Marzuki. Marzuki. Yuk